안녕하세요 여러분, 빵쌤입니다. 여러분, kali ini kita bertemu lagi di bab 15, part yang kedua. Nah, di part ini adalah 마지막 파트 untuk bab yang 15. 그럼 똑바로 시작해볼게요. Kali ini tata bahasa yang akan kita bahas adalah tata bahasa esokaji. Tata bahasa esokaji ini digunakan untuk menyatakan sesuatu tindakan itu dimulai dan sesuatu tindakan itu diakhiri. Ketika suatu tindakan dimulai, maka dia akan digabungkan dengan eso, yang dalam bahasa Indonesia eso memiliki arti dari. Sementara ketika suatu tindakan tersebut diakhiri, maka akan digabungkan dengan kaji yang memiliki arti kata sampai. Cara menggunakan tata bahasa esokaji ini sangat gampang, yaitu kata benda pertama yang merupakan keterangan tempat, baik dia ada bacim ataupun dia tidak ada bacim, langsung digabungkan dengan eso yang berarti dari. Lalu, kata benda kedua yang berarti keterangan tempat, dia akan digabungkan dengan kaji, yang berarti sampai. Contohnya, kita lihat pada kalimat berikut ini. 집에서 학교까지 지하철로 40분쯤 걸려요. 집에서 dari rumah, 학교까지 sampai sekolah. Dari rumah sampai sekolah, 집에서 학교까지 지하철로 dengan kereta bawah tanah 40분쯤 걸려요. Memakan waktu sekitar 30 menit. Contoh kalimat selanjutnya adalah 이 카페에서 내 학교까지 어떻게 가요? Bagaimana cara pergi dari kafe ini sampai kampus? Atau bagaimana pergi dari kafe ini sampai kampus? Kali ini ada contoh dalam dialog. Sika bilang seperti ini. 한국에서 인도네시아까지 시간이 얼마나 걸려요? Dari Korea sampai Indonesia까지. 시간이 waktunya 얼마나 걸려요? Memakan waktu berapa lama? Lalu dijawab oleh Na seperti ini. 7시간쯤 걸려요. 7시간쯤 걸려요. Yang artinya kira-kira memakan waktu 7 jam. Contohnya lagi, Sika bilang 집에서 회사까지 버스로 얼마나 걸려요? Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari rumah ke kantor dengan bus? Maka Sina jawab begini. 1시간 40분쯤 걸려요. 1시간 40분쯤 걸려요. Yang artinya kira-kira sekitar 1 jam 30 menit. Sekarang kita lanjut ke tata bahasa yang kedua, yaitu tata bahasa ero. Tata bahasa ero, di mana ero ini merupakan partikel yang digunakan untuk menyatakan cara yang dipakai untuk melakukan sesuatu. Uniknya, tata bahasa ini memiliki beberapa fungsi tergantung pada waktu penggunaannya atau pada konteks penggunaannya. Contohnya, yang pertama untuk menunjukkan arah, tujuan, atau alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk menunjukkan alasan atau sebab atau hasil atau perubahan yang terjadi. Dan yang ketiga adalah untuk menunjukkan peran atau fungsi. Cara menggunakan tata bahasa ero ini gampang, yaitu ada 3 syarat. Yang pertama, kata benda, dan ketika kata benda itu memiliki bacim atau kata benda tersebut diakhiri oleh konsonan, maka dia akan digabungkan dengan bentuk ero. Contohnya, pada kata jeep, di mana jeep yang memiliki arti kata rumah diakhiri dengan bacim biep, maka dia akan otomatis digabungkan dengan ero, sehingga menjadi jibero, yang artinya ke rumah. Syarat menggunakan yang kedua adalah
Ketika kata benda tersebut diakhiri dengan bacim real, maka dia akan digabungkan dengan bentuk ro. Contohnya, 지하철로. 지하철 yang artinya kereta bawah tanah diakhiri dengan bacim real. Diakhiri dengan akhiran vokal, real, R ya. Maka dia akan digabungkan dengan bentuk lo, sehingga menjadi 지하철로. Dibacanya bukan 지하철로, tetapi dibacanya 지하철로, yang artinya dengan kereta bawah tanah. Syarat yang ketiga yaitu ketika kata benda tersebut tidak memiliki bacim atau kata benda tersebut diakhiri oleh huruf vokal, maka dia akan digabungkan dengan ro. Contohnya, pada kata 자동차. 자동차 yang artinya mobil biasa kita sebut sebagai ca, biar lebih disingkatnya. Karena dia diakhiri dengan vokal, maka dia tidak ada bacim, dia tidak memiliki bacim, sehingga akan langsung digabungkan dengan lo. 지하철로, dengan mobil. Ketika kita menggunakan tata bahasa lo ini, ya, tata bahasa lo ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ketika kata benda, baik dia ada bacim ataupun dia tidak ada bacim, dia digabungkan dengan ero, maka predikat yang diikuti adalah dengan kata kerja 가다 atau oda atau 다니다 atau 출근하다 atau 퇴근하다 dan lain-lainnya. Yang penting kata kerja tersebut menunjukkan adanya perubahan atau perpindahan pergerakan di dalam kata kerja tersebut. Contoh kalimatnya, 저는 내 학교에 오토바이로 갔어요. 저는 내 학교에 오토바이로 갔어요. Yang artinya, saya pergi ke kampus dengan motor. Poin yang kedua, jika predikat yang digunakan adalah kata tada, maka kata bendanya tidak lagi digabungkan dengan ero, melainkan kata benda tersebut akan digabungkan dengan atau rel. Contoh kalimatnya adalah, contohnya, 저는 내 학교에 오토바이를 탔어요. 저는 내 학교에 오토바이를 탔어요. Yang artinya, saya ke kampus naik motor. 오토바이를 탔어요. Naik motor. Bukan pakai ero, tetapi pakainya rel ya. Pada kalimat 지금 집으로 가는 길이에요, yang artinya sekarang sedang di jalan ke rumah atau sekarang sedang di jalan pulang. Kata 집으로 menunjukkan arah tujuan yang dituju. Tempat yang dituju adalah 집, rumah. Sehingga katanya menjadi 집으로, ke rumah. Selanjutnya lagi, pada kalimat 소연 씨가 그 펜으로 편지를 썼어요. 소연 씨가 그 펜으로 편지를 썼어요. Yang artinya Soyeon menulis surat dengan pulpen itu. Kalimat ini menunjukkan adanya alat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk menulis surat adalah pulpen itu. 그 펜으로, 펜으로, dengan pulpen. 그 펜으로, dengan pulpen itu. pada kalimat 저는 내 학교까지 버스로 와요. 저는 내 학교까지 버스로 와요. Yang artinya saya datang dengan bus sampai kampus. Pada bagian bosro, ini menunjukkan adanya sarana yang digunakan untuk datang ke kampus. Bosro, dengan bus. pada kalimat 폭설로 비행기가 취소됐어요. Yang artinya dengan turunnya salju lebat, pesawatnya atau penerbangannya
취소됐어요, dibatalkan. Pada kalimat ini mengandung kata 복설로. 복설로 ini menunjukkan adanya sebab dari suatu kejadian. Maka ini merupakan salah satu fungsi ketiga, fungsi yang kedua dari tata bahasa ero ini. Lalu selanjutnya untuk fungsi yang ketiga yaitu tata bahasa yang digunakan untuk kalimat ini. 저는 선생님으로 일하고 있어요. Yang artinya saya sedang bekerja sebagai seorang guru. 선생님으로 선생님으로 yang artinya sebagai seorang guru. Kalau tadi kita membahas tentang ero, kali ini kita akan membahas tentang ero. Ero kata. Tata bahasa ini digunakan untuk menunjukkan niat atau tujuan seseorang pergi ke tempat tujuannya. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, tata bahasa rokada ini memiliki arti pergi untuk bla bla bla. Poin yang kedua yaitu secara umum sering digunakan dengan kata kerja oda atau tanida. Jadi, pada tata bahasa rokada ini, kadanya dipegu. Bisa kada itu diganti nanti dengan oda atau tanida. Dan poin yang ketiga, biasanya juga tata bahasa ini digunakan dalam bentuk masa lampau atau juga digunakan untuk merencanakan masa yang akan datang. Tata bahasa ero ini memiliki sedikit perbedaan dengan tata bahasa eryoko kata. Apa perbedaannya? Perbedaan yang pertama dari sisi erokada, yaitu kalau erokada dia menekankan pada tempat tujuannya, bukan pada niat untuk melakukannya, tetapi dia agak menekankan pada tempat tujuannya. Di tempat tujuan tersebut mau ngapain, gitu ya. Contoh kalimatnya, 운동하러 헬스장에 갔어요. Yang artinya, pergi ke tempat gym untuk berolahraga. Sementara untuk sisi bagian dari erokada, ini lebih menekankan pada niat atau rencananya untuk melakukan sesuatu, bukan pada tempatnya. Jadi tempatnya mungkin akan disebutkan, tetapi tempatnya itu dimensionnya tipis aja. Kenapa? Karena fokusnya lebih menunjukkan ke niat awalnya atau rencananya si orang tersebut mau ngapain. Contoh kalimatnya adalah 운동하려고 헬스장에 갔어요. 운동하려고 헬스장에 갔어요. Yang artinya pergi ke tempat gym berniat untuk berolahraga. Atau pergi ke tempat gym berencana untuk berolahraga. Uniknya, tata bahasa erokada sama eryokokada ini itu beda tipis. Makanya, dalam kehidupan sehari-hari, biasanya tata bahasa erokada atau tata bahasa eryokokada ini bisa saling menggantikan. Predikat pada tata bahasa ini bisa kita gonta-ganti loh, khususnya dengan beberapa kata di bawah ini. Yang pertama tentu sudah pasti adalah kada yang artinya pergi. Lalu bagian yang kedua yaitu oda. Oda yang artinya datang. Kata selanjutnya yaitu nagada yang artinya keluar. Nggak cuma nagada, ada juga naoda yang artinya dia itu datang dari dalam keluar. Lalu ada kata terokada yang memiliki arti kata pergi. Namun perginya ini mengarah dari luar masuk ke dalam. Terokada. Lalu ada tanida yang artinya bolak-balik, mampir, kata wata, bolak-balik, mampir, pergi. Cara menggunakan tata bahasa ini cukup lumayan gampang. Kenapa? Karena dia digabungkannya dengan kata kerja.
Kalau tadi tata bahasa kita gabungkannya dengan kata benda, kali ini tata bahasa kata digabungkannya dengan kata kerja. Syaratnya yaitu ada 3, sama. Yang pertama adalah bacim. Ketika kata kerja tersebut tidak memiliki bacim, maka dia akan digabungkan dengan kata. Contohnya, 공부하러 가다. 공부하러 가다. 공부 ini berasal dari kata 공부하다. Dan-nya kita hilangkan, kita hempaskan. Jadi tinggal 공부하. Lalu kemudian kita gabungkan dengan bentuk ro kata. Sehingga menjadi 공부하러 가다. Yang artinya pergi untuk belajar. Bentuk lainnya yaitu ketika kata kerja tersebut diakhiri dengan bacim real, maka dia akan digabungkan dengan ro kata juga. Contohnya yaitu pada kata 만들다 yang artinya membuat. Seperti biasa, hanya kita hempaskan, kita pegu. Lalu tinggal kata 만들다. 만들다 ini kemudian digabungkan dengan ro kata. Sehingga menjadi 만들어 kata. Yang artinya pergi untuk membuat bla bla bla. Syarat yang terakhir yaitu kata kerja, di mana kata kerja tersebut memiliki bacim, atau dia kata kerja tersebut diakhiri dengan konsonan, maka dia akan digabungkan dengan kata. Contohnya yaitu pada kata 먹다. Pada kata 먹다 hanya dipegu, dihilangkan, dihempaskan. Tinggal mok yang artinya makan. Kemudian kita gabungkan dengan bentuk kata sehingga menjadi 먹으러 가다 yang artinya pergi untuk makan bla bla bla. Selanjutnya mari kita bahas di dalam kalimat supaya lebih jelas lagi. Pada kalimat ini yaitu 저는 한국에 한국어 공부하고 K-pop 댄스 배우러 왔어요. Pada kalimat ini kita berfokus pada kata 한국어 공부하고 K-pop 댄스 배우러 왔어요. Yang artinya datang untuk belajar bahasa Korea dan berlatih dance K-pop. Dalam kalimat ini diartikan 저는 한국에, saya ke Korea. 저는 한국에 한국어 공부하고 K-pop 댄스 배우러 왔어요. Saya datang ke Korea untuk belajar bahasa Korea dan berlatih dance K-pop. Contoh kalimat yang kedua yaitu 수민 씨가 회사에 일하러 다녔어요. 수민 씨가 회사에 일하러 다녔어요. Yang artinya Sumin pergi untuk bekerja di kantor. Contoh kalimat yang ketiga yaitu 친구가 숙제를 하러 일찍 교실에 돌아왔어요. Yang artinya teman masuk ke kelas lebih awal untuk mengerjakan PR. Ayo, siapa yang kayak gini? Ngaku. Contoh kalimat selanjutnya yaitu 운동하러 공원에 나갔어요. Yang artinya keluar ke taman untuk berolahraga. Contoh kalimat selanjutnya yaitu 나는 택배를 받으러 문 앞에 나갔어요. 나는 택배를 받으러 문 앞에 나갔어요. Yang artinya aku keluar ke depan pintu untuk menerima paket. 여러분, sampai di sini dulu ya video pembahasan mengenai tata bahasa untuk bab ke-15 kita kali ini. Sampai jumpa di video bab yang ke-16 selanjutnya. Lalu di kolom deskripsi ada file PDF yang bisa 여러분 download untuk semakin berlatih lagi untuk bab 15 ini biar lebih matang. 그럼 신청해 주셔서 감사합니다.